Oke, baik. Oke, saya siapkan dulu. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah hadir tepat waktu. Hari ini nggak kerasa udah pertemuan kelima. Nanti kita masih tersisa 3 pertemuan lagi sebelum masuk UTS dan dilanjutkan oleh Ibu Musna ini. Semoga rekan-rekan semua hari ini diberikan kesehatan ya, sambil menunggu buka puasa bagi rekan-rekan yang menjalankan ibadah puasa. Kita mengikuti kegiatan perkuliahan matrikulasi hari ini. Semoga bisa diikuti dengan baik. Dan selama kegiatan berlangsung, mohon untuk bisa open kamera. Baik, rekan-rekan semua, saya coba update kembali untuk pertemuan kelima terkait mata kuliah manajemen bisnis franchise di hari ini tanggal 12 Maret 2025. Di minggu lalu, saya memberikan assignment kepada rekan-rekan semua untuk menganalisa dan membuat penjelasan ke kita terkait case yang saya berikan, di mana saya meminta teman-teman untuk membuat analisa seandainya teman-teman diberikan modal 100 juta rupiah oleh orang tuanya setelah lulus dari S1 Universitas Jambi. Apa yang akan dilakukan? Yang pertama, apakah memilih bisnis franchise dan bisnis franchise apa yang akan dibangun? Pertimbangannya apa? Kemudian yang kedua, memilih bisnis franchise yaitu bisnis brandnya apa yang dipilih, kenapa, di mana lokasinya ya. Kemudian yang ketiga, jika memilih membangun bisnis sendiri, bisnis apa yang teman-teman bangun. Hari ini saya minta untuk rekan kita yang mungkin sudah menyiapkan materi. Merina Claudia sudah join hari ini. Sudah, Kak. Baik. Saya minta Marina untuk bisa menjelaskan ke rekan-rekannya bisnis apa sih yang Marina pengen jalankan seandainya nanti udah lulus dari prodi kewirausahaan dari Fakultas Ekonomi Unja, sehingga bisnisnya ini bisa menjadi masa depan buat jalan hidupnya Marina sehingga bisa berkembang dan makin sukses gitu ya. Silakan Marina, saya berikan waktu 5-10 menit untuk present. Kepada Merina, saya persilahkan. Sudah siap, Merina? Sudah, Pak. Izin Silakan. share PPT-nya ya, Pak. Boleh, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Claudia Danisa dengan NIM C1S122025 dengan dosen pengajar Bapak Bambang Purnomo SEMM Universitas Jambi. Eh, di sini saya akan menggunakan bisnis franchise yaitu Kopi Kenangan Mantan. Latar belakang dan alasan pemilihan kopi Kenangan Mantan. Pertama, brand yang sudah dikenal. Kopi Kenangan Mantan memiliki pengenalan merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi, mengurangi risiko kegagalan dibandingkan memulai brand baru. Yang kedua, menu inovatif dan adaptif. Kopi Kenangan Mantan secara rutin memperkenalkan menu-menu baru yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Yang ketiga, dukungan franchise yang komprehensif. Kopi Kenangan Mantan menyediakan dukungan yang solid dalam hal pelatihan, pemasaran, dan operasional. Keempat, pertumbuhan industri kopi yang pesat. Permintaan kopi terus meningkat, terutama di kalangan anak muda dan profesional. Analisis lokasi, yaitu di Sungai Penuh, Kerinci, Jambi. Potensi pasar, Kota Sungai Penuh memiliki populasi sekitar 100.000 jiwa dengan mayoritas adalah usia produktif. Gaya hidup urban di kalangan anak muda dan profesional di Sungai Penuh terus meningkat.
Lokasi strategis yang diusulkan. Lokasi yang ideal adalah di dekat pusat perbelanjaan atau area perkantoran dengan lalu lintas tinggi dan potensi pertumbuhan area tersebut. Analisis BP atau break-even point dan proyeksi keuangan. Asumsi awal yaitu investasi awal franchise adalah 80 juta, termasuk biaya franchise, peralatan, dan renovasi awal. Modal kerja awal yaitu 20 juta untuk persediaan, gaji karyawan, dan biaya operasional bulan pertama. Harga jual rata-rata kopi yaitu 20.000 per cup. Biaya produksi per cup yaitu 8.000 termasuk bahan baku dan kemasannya. Biaya operasional bulanan yaitu 10 juta termasuk sewa, gaji karyawan dan biaya pemasaran. Perhitungan BEP. Margin kontribusi per cup yaitu 20.000 dikurang 8.000 sama dengan 12.000. BEP dalam rupiah 10 juta per 12.000 per 20.000 sama dengan 16.666.000. BEP dalam unit yaitu 10 juta per 12 juta 12.000 sama dengan 833 cup per bulan atau sekitar 28 cup per hari. Proyeksi pendapatan atau laba. Asumsi penjualan 50 cup per hari yaitu pendapatan 30 juta per bulan. Laba kotor yaitu merupakan asumsi penjualan per hari 30 juta dikurang 50 cup dikali 30 hari dikali 8.000 sama dengan 18 juta. Laba bersih yaitu 18 juta laba kotor dikurang 10 juta biaya operasional bulanan yaitu 8 juta per bulan. Balik modal atau ROI 80 juta merupakan investasi awal franchise ditambah 20 juta merupakan modal kerja awal per 8 juta merupakan uh, laba bersih sama dengan 12,5 bulan yaitu asumsi laba stabil. Strategi pemasaran dan promosi. Pemasaran digital membuat akun media sosial yang menarik dengan konten berkualitas, foto dan video produk, promosi, testimoni pelanggan, menggunakan iklan berbayar, dan bekerja sama dengan influencer lokal. Pemasaran offline, memasang spanduk, banner, dan papan iklan di lokasi strategis. Mengadakan acara grand opening dan berpartisipasi dalam acara-acara lokal. Program loyalitas membuat kartu member atau aplikasi loyalitas untuk memberikan diskon dan hadiah eksklusif kepada pelanggan setia. Promosi berbasis komunitas bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menawarkan diskon khusus atau mengadakan acara bersama. Pengembangan bisnis jangka panjang. Yang pertama ada diversifikasi menu, menambahkan menu baru yang relevan dengan selera lokal dan menawarkan opsi minuman non-coffee. Ekspansi lokasi, membuka cabang baru di lokasi strategis, lainnya di Sungai Penuh atau Kerinci setelah mencapai BEP dan memiliki modal yang cukup. Ketiga, kemitraan strategis, bekerja sama dengan bisnis lokal lainnya untuk menawarkan promosi silang. Yang keempat, inovasi berkelanjutan, terus memantau tren pasar dan menyesuaikan menu dan strategi pemasaran sesuai kebutuhan. Yang terakhir, kesimpulan, Kopi Kenangan Mantan memiliki potensi besar untuk sukses di Sungai Penuh Kerinci. Analisis yang cermat, strategi pemasaran yang efektif, dan komitmen terhadap kualitas adalah kunci keberhasilan. Dengan kerja keras dan dedikasi, bisnis ini dapat mencapai BEP dalam waktu yang relatif singkat dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Peluang ini adalah langkah awal yang menjanjikan dalam dunia kewirausahaan. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Marina. Saya pengen tanya, ini kopi kenangan mantan apa kopi kenangan ya bedanya? Apa bedanya kalau boleh saya tahu? Kopi kopi kenangan mantan sebenarnya kopi kenangan sih, Pak. Kalau kopi kenangan mantan tuh ada di nama menu kopinya gitu. Oke. Nah, saya coba browsing itu saya agak ragu karena
80 juta untuk franchise. Sedangkan untuk ini ya modal yang dibutuhkan aja kalau di bro ini di Google 200 sampai 300 juta. Saya belum lagi sewa tempat misalnya ya. Itu saya yakin kalau 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 saya ya, karena saya tahu sedikit jalanin bisnis, pasti kopi kenangan minimal misalnya dia 2 ruko dengan interior, kemudian furniture gitu ya. Itu mungkin bisa minimal 500 sampai 600 juta habisnya. Jadi benar-benar harus dilihat karena modal yang paling besar ketika kita membangun bisnis franchise itu adalah tempat, sewa tempat. Kalau misalnya kita udah punya tempat sendiri lebih baik. Tapi kalau misalnya kita sewa tempat, sewa ruko di Sungai Penuh itu minimal itu 40-50 juta, ya, apalagi di dekat deretan pasar itu ya. Kemudian itu per tahun. Kemudian belum lagi izin franchise-nya tadi 200-300 juta. Jadi kalau menurut saya pasti nggak masuk. Kalau cuma modal 100 juta itu pasti nggak masuk. Jadi untuk kita pengen bangun bisnis franchise kita juga harus tahu, harus harus browsing juga, harus cari tahu juga penawaran mereka berapa. Karena kalau buka kopi kenangan franchise terus kopi janji jiwa gitu ya, itu pasti modalnya lebih dari 200-300 juta menurut saya. Tapi kalau misalnya dia ada yang kecil, kemudian juga tempatnya juga mungkin modalnya sewanya lebih murah atau sudah punya sendiri, itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi teman-teman harus melihat juga ya, modalnya ya, kita juga harus ngukur. Kalau memang modal kita 100 juta, apakah kita lebih baik bangun sendiri atau kita cari franchise yang memang harga harga franchise-nya lebih murah. Pertimbangan seperti itu. Kemudian oke, tadi bagus misalnya dia per hari harus jualan berapa biar BIP-nya bisa 1 tahun 2 bulan itu bagus. Jadi kita harus tahu modal yang kita keluarkan, kemudian hitungan kita kalau bisa bisa menggaji karyawan dan biaya untuk operasional tuh di berapa omset yang harus kita hasilkan setiap harinya, setiap bulannya gitu ya. Kemudian untuk operasional 10 juta per bulan itu mungkin kalau misalnya karyawannya ada, katakanlah ada 5 ya, kemudian dikali anggap aja kita gaji 2 juta aja sudah 10 juta. Belum lagi listriknya ya, apalagi anak-anak nongkrong kan segmen kopi kenangan ini misalnya anak-anak Gen Z ya, karena yang suka nongkrong gitu ya, ambil browsing lama-lama ngecas dan bisa listriknya bisa mungkin di range 3 sampai 5 juta ya sama air. Jadi pasti cost-nya bisa lebih dari itu gitu ya. Jadi memang eh, berat ya secara modal dan besar. Tapi saya pikir si Marina sudah mulai tahu pada saat membangun bisnis itu apa yang harus disiapkan, lokasi tadi ya, bagaimana mempromosikan gitu ya. Tapi nggak semudah yang dibayangkan bahwa dengan modal 100 juta itu bisa jalan gitu ya. Karena ini bisnis franchise, beda kalau misalnya kita bisnis sendiri, katakanlah kita sewa tempat 1 tahun ya 30 juta misalnya ya, kemudian kita renov, ngecat, renovasi, pasang wifi, kemudian beli perabotan ya, itu bisa habis berapa puluh 50 juta misalnya ya, kemudian bahan baku, gaji karyawan pertama, bulan pertama kita siapin promosi ya, itu jadi juga lumayan. Jadi teman-teman memang harus kita perhitungkan dengan baik bahwa bisnis franchise itu memang cukup challenging. Namun ada juga bisnis franchise yang modalnya 10 juta ke bawah, 20 juta ke bawah. Tapi memang secara brand memang mereka nggak terkenal gitu ya, belum 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 terkenal sekali. Tapi ya mungkin teman-teman bisa bisa mulai menganalisa apakah bisnis franchise yang di bawah 100 juta itu bisa ada dan bisa dijalankan dan secara brand juga terkenal dan orang udah tahu oh ini franchise ini gitu ya. Ada di Kota Jambi, ada di Bengkulu, ada di Jakarta dan di mana-mana seperti itu. Oke, Merina, terima kasih untuk jadi pembelajaran bahwa ketika kita membangun bisnis itu kita harus juga menyiapkan napas panjang, dalam artian 3 bulan ke depan kalau bisnis ini secara omset belum masuk nutup secara operasional, kita harus bisa nyiapin buat gaji karyawan, bahan baku ya, itu harus dipikirkan. Jadi nggak serta-merta 100 juta harus dihabiskan untuk franchise-nya, nggak seperti itu. Jadi kita harus 3 bulan ini
minimal gaji karyawan kita udah siapkan gitu ya. Karena kalau 3 bulan kita bisa lewati, nanti di 6 bulan, 6 bulan kita bisa lewati 1 tahun, 1 tahun kita bisa lewati, kita akan bisa jalan ke tahun-tahun berikutnya. Karena cobaan-cobaan pertama itu biasanya di 1 bulan pertama, 3 bulan pertama ya. Banyak orang yang di 3 bulan pertama sudah napasnya nggak kuat untuk dalam artian membayar operasional, gaji, listrik, sewa tempat dan lain sebagainya, akhirnya tutup. Nah, ini jadi concern saya untuk saya tanamkan ke teman-teman bahwa kita harus juga menganalisa dari sisi modal, apakah modalnya itu benar-benar bisa kita optimalkan seoptimal mungkin. Kalau memang bisnisnya bisa langsung rame dan bisa menguntungkan, oke, bagus ya. Tapi yang saya jelaskan di awal bahwa nggak semua bisnis itu bisa langsung cepet, BEP misalnya tadi 1 tahun 2 bulan bisa langsung menguntungkan gitu ya. Tapi minimal kita sudah berusaha dengan menggunakan strategi tadi ya, modal, kemudian napas yang panjang untuk operasional, promosi ya, dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Merina, good job untuk pembelajaran kita bahwa kedepannya kita bisa membuat bisnis-bisnis yang lain yang mungkin bisa masuk dengan modal yang kita miliki seperti itu. Dan di Sungai Penuh saya pikir juga rame dan juga sudah anak-anak mudanya juga banyak. Kemudian daerah wisata kalau pada saat long weekend tuh biasanya rame banget ya di Sungai Penuh di Kerinci ya. Saya udah 2 kali ke sana dan menurut saya memang cantik sekali kotanya dan memang keren banget. Oke, Merina, saya izin lanjutkan. Materinya udah terlihat ya. Tes tes suaranya kedengeran. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Nah, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mengirimkan tugas tepat waktu. Ada beberapa orang yang saya cek belum mengirimkan tugas. Apakah mahasiswa ini mengikuti program magang seperti teman-teman yang lain atau tidak, saya belum tahu. Tapi harapannya buat teman-teman yang mengikuti dan join di kelas ini membuat tugas tepat waktu. Jangan sampai juga tugasnya kosong ya. Sayang waktunya. Lebih baik kita sakit-sakit sekarang daripada kita ngulang mata kuliah yang sama di semester berikutnya. Habis waktu, setiap bulan dikirimin orang tua, bayar semesteran, UKT-nya ya. Jadi harapannya semua mahasiswa itu bisa memaksimalkan waktunya dan bisa lulus tepat waktu. 4 tahun misalnya lulus, paling lama 3,5 tahun lulus, bisa membuat perencanaan bisnis, ke depannya mau jadi apa ya. Jadi teman-teman bisa nyusun. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua saya minta izin 30 menit ke depan untuk mengoptimalisasi materi. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait manajemen operasional bisnis waralaba ya. Jadi rekan-rekan pasti harus mengenal dan lebih mendalami bagaimana suatu manajemen operasional di bisnis waralaba. Yang kita ketahui bahwa manajemen operasional ini, waralaba ini lebih ya karena memang sangat penting dan krusial ya bagaimana bisnis waralaba itu bisa berjalan, operasional, ya, promosi, SDM, tim, ya, yang harus menjalankan kegiatan misalnya tadi kopi kenangan, ya, bagaimana tim kita, SDM kita yang kita miliki di Sungai Penuh itu bisa menjalankan operasional, mulai dari kasir, inventory, kemudian membuat kopinya, ya, sesuai dengan standar kopi kenangan sehingga kualitasnya pun juga sama. Dan ini di manajemen operasional bisnis waralaba ini bagaimana kita bisa make sure memastikan operasional bisnis itu bisa berjalan dengan efisien, efektif ya dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pewaralaba atau franchisor. Ingat bahwa kita sebagai franchisee itu harus mengikuti aturan SOP yang ada, tidak bisa membuat menu baru sesuai dengan kehendak kita karena memang kita sebagai franchisee harus mengikuti aturan, arahan ya, paket-paket, menu-menu dan yang sudah ditetapkan oleh si franchisor atau misalnya kopi kenangan gitu ya. Standar kopi kenangan, menu, harga itu sudah ditentukan oleh franchisor, baik itu di Jambi, di Bengkulu, di Jakarta, di Aceh, di Padang, sehingga punya standar yang sama seperti itu. Nah, hari ini kita coba dalami bagaimana standar operasional prosedur dari sisi manajemen franchise.
Nah, yang pertama SOP di dalam bisnis franchise itu adalah jantung operasional. Jadi, misalnya mulai dari standar layanan, pakaian karyawan, seragam ya, mesin kasir, kemudian sistem inventory, kemudian cara masaknya, bumbunya ya. Itu ada SOP-nya seperti di McDonald's, antara McDonald's satu dengan McDonald's lain, KFC satu, KFC yang lain termasuk kopi kenangan tadi mereka punya SOP yang sama, sudah terstandarisasi ya. Berapa menit si petugas si eh, kasirnya ya untuk melayani pelanggan itu berapa menit, berapa masak untuk menggoreng ayamnya itu berapa gitu ya. Jadi menyiapkan itu mereka punya waktunya sendiri. Kemudian SOP ini dalam pewaralaba ya untuk setiap mulai dari proses produksi, pelayanan pelanggan itu juga sangat penting. Layout ya, jumlah kursi misalnya ya, desain ya, background, wallpaper dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting dan ini harus sesuai dengan SOP yang udah ditentukan seperti itu. Kemudian kualitas seragam ya, jadi seragam karyawan pun juga sama ya, karena ini identitas. Jadi untuk seragamnya, pakai bajunya ya, ada logonya, itu memiliki SOP yang sama. Jadi kunci untuk membangun mereka yang kuat yaitu salah satunya adalah seragam karyawan ya. Kemudian misalnya packaging pada saat pelanggan take away gitu ya, itu juga menjadi identitas brand dari franchise tersebut. Kemudian selanjutnya dalam manajemen manajemen operasional bisnis waralaba itu yang terpenting ya pada saat saya menjalankan bisnis franchise sebelumnya itu adalah pelatihan, dukungan pelatihan karena kalau kita nggak didukung dari pusat untuk melakukan pelatihan karyawan, karena kan turnover karyawan di bisnis itu pasti ada ya. Jadi ada yang resign sehingga kita harus punya standarisasi yang sama gitu ya. Misalnya cara goreng ayam gitu ya, berapa menit, ditepungnya berapa gram dan lain sebagainya itu ada standarisasi. Jadi pelatihan yang diberikan oleh si pihak franchisor kepada ke tim atau karyawan franchisee itu harus benar-benar dilakukan dengan secara komprehensif dan benar-benar terstandarisasi sehingga rasanya sama. Kopi kenangan Jambi rasanya sama, kopi kenangan Sungai Penuh rasanya sama gitu ya. Kemudian dukungan berkelanjutan seperti promosi, ya, pemasaran, masalah operasional, inventory, manajemen keuangan itu juga sangat penting. Jadi biasanya mereka udah membuat standarisasi untuk mesin kasirnya menggunakan aplikasi A misalnya ya. Kemudian jumlah karyawannya harus berapa misalnya. Untuk pelaporan keuangannya seperti apa, inventorinya seperti apa itu juga pasti didukung karena ini membuat bisnisnya berjalan lancar. Nah, kenapa orang itu membeli suatu izin franchise? Karena yang pertama salah satunya adalah mereka mungkin belum pengalaman dalam menjalankan bisnis. Dengan menjalankan bisnis franchise, mereka udah tersistematisasi gitu ya. Sistemnya sudah dibuat oleh si franchisor, bahkan karyawannya dilatih ya, termasuk pembukuan, laporan keuangan, sistem ya, promosi dan lain sebagainya sehingga mereka tinggal menjalankan aja. Berbeda yang misalnya pada saat saya awal menjalankan suatu bisnis, itu yang saya alami adalah ya saya harus menyusun sendiri mulai dari A sampai Z. Tapi ketika kita menjalankan bisnis franchise, merek dan lain sebagainya, kemudian sistem ya standarisasi menu makanan koki chefnya itu sudah terstandarisasi sehingga rasanya pun sama antara cabang satu dengan cabang franchise yang di daerah lain. Nah ini contohnya ya untuk berikutnya itu ada manajemen rantai pasok ya, misalnya kita anggap aja kita membuat bisnis franchise The Kriuk, mungkin teman-teman di sekitar rumahnya atau di sekitar tempat tinggalnya ada. Jadi di Kriok ini lagi ngehits ya banyak karena modalnya tidak terlampau besar, kemudian cabangnya banyak dan biasanya dekat-dekat perumahan, tempat tinggal dan titik sekolah, kampus ya, titik keramaian. Nah, di sini mereka memiliki rantai pasok yang baik ya. Jadi mereka setiap daerah punya stokis sehingga misalnya cabang Pelanai habis, cabang Mendalu habis, cabang Perumahan Valencia habis, mereka tinggal pesan nanti diantar. Termasuk juga kayak Indomaret gitu ya. Mereka ada gudang Indomarko yang besar. Kemudian misalnya cabang Indomaret yang di Sungai Duren misalnya stoknya habis, beberapa stok
nanti mereka akan mengirimkan gitu ya. Jadi supply chains terkait di manajemen bisnisnya juga, manajemen bisnis franchise-nya juga sangat penting. Ini kalau misalnya kita nggak bisa mengatur inventorinya, tiba-tiba stoknya habis, apa produk yang bisa kita jual, dan tentunya juga mengakibatkan pelanggan kecewa. Stoknya habis gitu. Tapi kalau kita punya stok kis yang baik, atau misal pengelolaan manajemen rantai pasokannya bagus, artinya setelah misalnya minimal stok kita itu 100, untuk 100 pieces misalnya. Nah, setelah di titik 100 pieces kita harus reorder gitu ya. Apalagi yang kita harus kirim dari luar kota, misalnya saya bahan bakunya dikirim dari luar kota, dan itu tentunya membutuhkan waktu pengiriman, jadi kita harus benar-benar bisa mengestimasi dengan baik. Jadi manajemen rantai pasokan yang efisien yaitu memastikan ketersediaan bahan baku dan produk yang berkualitas di semua gerai waralaba. Kemudian pewaralaba juga sering memiliki sistem rantai pasok terpusat untuk mengendalikan kualitas dan biaya. Jadi biasanya mereka punya tersistematisasi. Jadi misalnya inventory di cabang Jambi itu tinggal berapa, mereka akan menginformasikan ke store leadernya, ini stok kamu tinggal 200 loh. Nanti dalam waktu seminggu sudah habis nih, ayo restock atau reorder lagi gitu ya. Jadi mereka biasanya memiliki sistem supply chain yang sudah tersistematisasi seperti itu. Kemudian pengendalian kualitas. Nah, ini yang sangat penting ya. Saya sempat pernah cobain rumah makan di Bengkulu, franchise juga, kemudian cobain di rumah makan di Sarolangun, franchise juga. Tapi rasanya agak beda gitu ya. Terjadi degradasi penurunan kualitas. Tapi saya pikir pengendalian kualitas sangat penting bagi seorang bisnis franchise ya. Karena pelanggan taunya pada saat minum kopi janji jiwa atau kopi kenangan di cabang Jakarta dengan cabang Jambi, ataupun di Sarolangun atau di Sungai Penuh, sama rasanya ya. Nggak beda, kebanyakan gula atau malah kopinya malah kurang enak gitu ya. Jadi memang harus dilakukan controlling terhadap quality masing-masing cabang. Biasanya mereka ada tim audit ya, dicek gitu ya untuk dari sisi kualitasnya rasanya sama atau tidak. Kemudian yang pertama yang dilakukan adalah melakukan inspeksi rutin. Biasanya mereka melakukan audit, kunjungan ya, mystery shopping gitu ya, ditugaskan orang untuk mencoba apakah rasanya sama dan memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan gitu ya. Audit ini biasanya inspeksi rutin, auditnya dilakukan sebulan sekali dan lain sebagainya untuk menjaga standar kualitas dari produk dan jasa yang dijual seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi sistem informasi. Nah, ini biasanya dibuat dan dijalankan, termasuk mungkin teman-teman yang membangun bisnis mandiri juga tanpa franchise pun juga kita membutuhkan teknologi sistem informasi, sehingga pada saat kita melakukan pelaporan pembukuan ya, penjualan, kita bisa ngecek ya berapa omset hari ini ya, kemudian berapa cash yang ada fisiknya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mencek dengan adanya bantuan dari sistem informasi. Nah, ada namanya payment system (POS). Kalau saya pribadi, saya menggunakan Olsera, langganannya per bulan itu per tahun ya, kalau nggak salah sekitar hampir 1,5 juta di situ juga ada absensi karyawan, ada inventory, persediaan, mesin kasir, sehingga bisa membantu saya mencek hari ini total omsetnya berapa gitu ya. Jadi penggunaan sistem payment system ini sangat dibutuhkan dan bisa membantu juga. Tim pusat juga akan bisa melihat, wah cabang Sungai Penuh ini terjadi peningkatan, tapi kok cabang Rimbo Bujang sepi ya, ini berarti harus dipromot nih, harus dibantu promosi biar cabang Rimbo Bujang bisa bisnisnya tetap berjalan gitu ya. Kemudian manajemen inventaris. Nah, ini juga di point of sales application POS ini bisa juga ya, manajemen inventory ya, komunikasi dan lain sebagainya. Jadi memang ini sangat penting. Kalau saya pribadi, saya menggunakan karena ini terkait bagaimana kita bisa menggunakan sistem informasi teknologi terkini untuk mencek ya. Karena kita mungkin banyak kerjaannya lain, atau misalnya teman-teman punya bisnis yang lain, bisnis A, bisnis B, dengan adanya sistem informasi POS payment system, kita bisa mencek transaksi keuangan anak-anak, menghindari fraud kasirnya untuk mencuri dan lain sebagainya. Kemudian promosi pemasaran Kak, seperti yang dijelaskan oleh tadi rekan kita ini ya, yang presentasi.
Marina tadi bahwa pemasaran promosi ini sangat penting karena dengan adanya promosi ya mungkin kalau teman-teman lihat mie gacoan pada saat buka ya promosi aktif sehingga rame gitu ya. Begitu juga bisnis franchise yang lain ya kita juga akan mendapatkan promosi dari pusat atau kita mempromosikan sendiri sehingga orang tahu wah ini ada mau buka cabang nih mie gacoan di Sungai Penuh, mau ada kopi janji jiwa di Sungai Penuh. Cocok nih kita promosiin ke umur anak-anak yang umurnya 18 sampai 30 tahun misalnya ya. Ada yang berupa kampanye nasional dari pusat, promosi lokal yang memang khusus misalnya mie gacoan Sungai Penuh misalnya ya. Kemudian ada program-program loyalty pelanggan misalnya khusus promosi minggu pertama buka opening mie gacoan di Sungai Penuh buy one get one misalnya ya atau diskon 20% misalnya seperti itu. Itu adalah bagaimana kita membuat suatu promosi agar orang-orang di sekitar wilayah tersebut yang kita targetkan sebagai marketnya itu bisa tahu dan menarik untuk datang seperti itu. Nah, ini contohnya ya, teman-teman mungkin pada saat ke Telanai atau ke bandara sering ya mungkin yang tiba-tiba nyampe Jakarta, tiba-tiba ada SMS. Ayo nikmati program baru buy one get one di Starbucks gitu ya, di McDonald atau di KFC dan lain sebagainya. Mereka biasanya mempromosikan salah satunya lewat iklan MyADS ataupun lewat sponsor di Meta Ads di Instagram dan lain sebagainya. Nah, kemudian komunikasi antara si franchisor dengan franchisee itu juga sangat penting ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara intens, mulai dari laporan penjualan, omset, ya, perkembangan bisnis, tantangan, kendala, termasuk stok dan lain sebagainya juga harus intens. Jadi komunikasi terbuka ya, kita harus saling percaya dan saling support antara franchisor dan franchisee. Kalau misalnya si pihak franchisornya merasa lebih tinggi dibanding franchisee-nya ya kita akan kesulitan gitu. Kita harus setara sehingga kalau di minggu lalu saya jelaskan terkait perjanjian kontrak ya kerjasama franchise kita harus saling support. Jadi komunikasi ini dimungkinkan untuk ya agar perkembangan bisnis terus bisa berjalan seperti itu. Artinya kalau kita menjalankan bisnis tanpa disupport oleh si pihak franchisor ya bisnis kita ya akan sulit berkembang. Kita harus benar-benar saling support. Kerjasama, ya komunikasi transparan, laporan, franchise fee-nya berapa yang harus dibayar tiap bulan, ya. Kemudian stok, ya, dan lain sebagainya harus bisa dipertahankan. Karena ingat ya, kekurangan franchise itu adalah semuanya kita dikontrol oleh si pihak franchisor. Beda kalau misalnya kita menjalankan bisnis sendiri, misalnya tadi Immanuel membuat bisnis mandiri, kenapa? Karena pengen bebas tanpa dikontrol orang lain itu beda ya. Tapi kalau misalnya franchisor dan franchisee ya sistem kerjasama bisnis franchise ini, mereka harus saling ketergantungan ya, saling support, saling bekerja sama, saling komunikasi sehingga bisnisnya pun juga bisa berjalan dengan baik. Oke. Baik, mungkin itu untuk manajemen operasional bisnis franchise, teman-teman ya. Tadi ada beberapa poin terkait SOP dan promosi dan lain sebagainya yang harapannya ini bisa teman-teman tanamkan bahwa ketika teman-teman sudah mau memilih untuk bisnis franchise, itu benar-benar harus bisa mengikuti aturan standarisasi yang dibuat oleh si pihak franchisor agar kita semuanya terstandarisasi seperti itu. Nah, untuk tugas kelima minggu depan, saya pengen teman-teman juga punya pengalaman membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Jadi, saya pernah beberapa kali ngasih materi terkait membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Dan ini menurut saya keterampilan penting yang harus teman-teman miliki. Kita nggak tahu setelah lulus teman-teman apakah nanti bekerja dulu baru membuat bisnis atau misalnya pengen kerja dulu ya silakan ya. Jadi ini saya pengen mengajarin teman-teman bagaimana membuat CV yang baik, membuat surat lamaran kerja yang baik. Nah, di minggu depan teman-teman deadline-nya di Selasa 18 Maret minggu depan sebelum jam 5 sore. Silakan buat surat lamaran pekerjaan dan CV di-upload di web akademia. Linknya nanti di-upload seperti biasa di Google Sheet tugas.
Jadi asumsikan teman-teman itu lulus dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi, kemudian ada lowongan nih di Bank Mandiri sebagai Officer Development Program. Kemudian teman-teman melamar, kemudian buatlah CV yang sebagus mungkin, kemudian surat lamaran sebagus mungkin. Mungkin teman-teman saya pernah magang di mana gitu ya, kemudian punya pengalaman skills yang lain, silakan dimasukkan. Kemudian nih teman-teman bisa gunakan Canva ya, atau misalnya teman-teman bisa gunakan Word, kemudian didesain semenarik mungkin bahwa teman-teman benar-benar mengasumsikan bahwa sudah lulus dan membuat surat lamaran pekerjaan dan CV yang bagus gitu ya, jangan hanya warna putih aja ya, jadi harus berwarna sehingga pada saat menyortir lamaran itu juga teman-teman dilihat gitu ya. Misalnya hari besok saya menginterview karyawan baru gitu ya. Saya biasanya salah satunya ya saya lihat dari lamaran, misalnya dari 200 orang yang lamar, nggak mungkin semuanya kita interview. Pasti kita filter dulu, kita sortir. Kalau misalnya lamaran teman-teman itu biasa aja ya, CV-nya biasa aja, ya kita mungkin nggak akan ditarik gitu ya di tes selanjutnya, di tes wawancara atau psikotes dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari CV-nya bagus, minimal kita lulus dari sortiran awal administrasi misalnya. Kemudian yang kedua, teman-teman membuat video di TikTok ya. Mengapa teman-teman ini mengambil prodi kewirausahaan di FEB Unja dan mimpi Anda ke depannya pengen jadi apa ya? Pak, saya ini suka banget sama kuliner. Pak, saya suka banget sama otomotif. Pak, saya suka banget sama pernik-pernik wanita. Pak, saya suka sama jilbab, Pak. Saya pengen jualan jilbab. Silakan ya. Dibuat. Biasa video di TikTok kan 30 detik, 1 menit, ya silahkan dibuat semenarik mungkin, se-educating, ya entertaining mungkin ya, semenarik mungkin ya. Jangan cuman video biasa tanpa editing dan lain sebagainya. Semenarik mungkin, saya yakin dengan teman-teman Gen Z ini biasanya jago-jago buat editing video. Silahkan diupload, nanti linknya seperti biasa diupload di Google Sheet tugas seperti itu. Oke, mungkin terkait materi hari ini sama tugas ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen sore, teman-teman, silakan. Kalau nggak ada, saya izin absen untuk tugas di minggu depan itu ini ada ya. Jadi link tugas yang pertama di web akademia untuk CV dan surat lamaran pekerjaan di satu halaman link aja. Kemudian untuk link tugas pertemuan kelima yaitu link ini TikTok, teman-teman di sini ya di sheet kedua ya, silakan di input di link tugas belajar membuat CV dan surat lamaran pekerjaan dan teman-teman kenapa milih jurusan prodi kewirausahaan untuk tugas kelima minggu depan paling lama di Selasa seperti biasa, Selasa 18 Maret jam 5 sore. Nah, untuk hari ini pertemuan ke 5 saya absen dulu rekan-rekan semua. Yang pertama Adi Hidayat ada apa ya? Kemudian Berliana ada. Hadir, Pak. Terima kasih. Fiona, Hadir, Pak. Immanuel, Hadir Pak. kemudian Jaki, Izin, Pak. belum ada info, saya buat Alfa ya. Wilsa Amelia, Hadir, Pak. oke. Merina, Hadir, Pak. Al-Hifat Fadli, apa ya? Kemudian Wira Pratama, apa? Natasha, Hadir, Pak. Ranti, Hadir, Pak. Wahyu, Hadir Pak. Marulasi Situmeang, apa? Ananda Abdullah, Itu magang, Pak. Ananda Abdullah. oke, magang ya. Oke, baik. Nanti saya yang magang-magang nanti saya coba tekot. Tapi saya belum tekot karena belum tahu nama yang pasti magang karena kemarin si Widya menginformasikan ada 7 orang, cuman ternyata ada beberapa orang kayaknya yang magang. Oke, baik. Saya pikir cukup. Rekan-rekan yang nggak magang silakan fokus dengan kuliahnya ya, gali skillsnya. Teman-teman sekarang semester berapa? Semester 3 atau semester 5 kalau boleh saya tahu? Semester 6, Pak. Nah, semester 6 ya.
sebisa mungkin kalau bisa semester 7 itu sudah nyusun dan bisa lulus, jangan kuliah lama-lama. Lebih baik teman-teman setelah lulus ya membangun usahanya atau mulai bekerja, cari pengalaman, cari modal, baru mulai bisnis, silakan. Jadi bisa punya banyak waktu untuk menyiapkan bisnis masa depannya. Saya pikir cukup teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Buat yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka nanti sore. Hati-hati di jalan kalau belanja takjil ya. Kemudian tugasnya jangan lupa dibuat. Nanti materinya setelah ini saya akan share di grup WA grup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih Pak. ya. Terima kasih, Pak. Ya, mari.